Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Parasalmatul Hidayah dari kelas C dengan NPM akhir 024 akan mempresentasikan tentang prinsip negosiasi yang dikemukakan oleh Roger Dawson. Oke, kita ke pendahuluan dulu ya. Nah, jadi Roger Dawson itu menjelaskan bahwasannya negosiasi itu bukan sekedar tawar-menawar harga ya, tetapi seni mempengaruhi keputusan pihak lain tanpa merusak hubungan jangka panjang. Nah, prinsip-prinsipnya bersifat praktis dan banyak digunakan dalam dunia bisnis, hukum, dan manajemen. Jadi Roger Dawson ini adalah seorang negosiator ya, yang beliau itu mengemukakan bahwasannya dalam negosiasi juga ada prinsip-prinsip ya, dan tentunya prinsip-prinsip ini dikemukakan oleh beliau agar negosiator yang ada itu bisa melakukan hubungan jangka panjang dengan lawan negosiasinya agar tercipta hubungan yang harmonis dan mendapatkan hasil negosiasi yang positif gitu. Nah, sekarang apa sih prinsip negosiasi itu? Nah, kita baca dulu ya. Jadi prinsip negosiasi adalah pedoman dasar untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip ini menekankan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antar pihak. Dengan menerapkannya, kesepakatan dapat dicapai tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi prinsip negosiasi ini juga sangat penting ya, karena di sini tertulis gitu ya bahwasannya prinsip ini tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan gitu. Nah, jadi prinsip ini juga menjadi pedoman gitu ya untuk negosiator agar bisa melakukan negosiasi yang baik gitu. Nah, selanjutnya langsung aja ya. Apa aja sih? Ini bukan taktis ya. Ini salah. Harusnya prinsip negosiasi belum dirubah. Maaf. Nah, jadi apa sih prinsip negosiasi itu? Gitu. Nah, jadi prinsip negosiasi itu ada 8 ya. Yang pertama, membuat pihak lawan berkomitmen lebih dulu gitu ya. Lalu yang kedua ada prinsip teknik pura-pura bodoh. Yang ketiga ada jangan membiarkan pihak lawan menulis kontrak terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada membaca kontrak setiap waktu. Yang kelima funny money. Yang keenam orang percaya pada apa yang tertulis ya. Selanjutnya yang ketujuh konsentrasi pada isu. Dan yang kedelapan ada beri ucapan selamat kepada lawan ya, tentunya ketika beres. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama kan yang ini yaitu buat pihak lawan berkomitmen lebih dahulu. Nah, jadi maksudnya adalah kita mendorong lawan bicara atau memberikan komitmen awal gitu ya sebelum menyatakan posisi, sehingga mereka merasa terikat dan lebih fleksibel terhadap tawaran. Ini mengurangi resiko mereka mundur dan membuka peluang untuk mengendalikan alur negosiasi. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ini didorong untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk lawan negosiasi untuk memberikan komitmen. Lalu yang kedua adalah teknik pura-pura bodoh. Nah, bertindak kurang paham membuat lawan meremehkan kita gitu ya. Jadi ketika kita pura-pura bodoh, maka lawan negosiasi kita akan menganggap kita ini mah remeh gitu. Jadi negosiator lawan kita ini menganggap kita biasa saja gitu. Nah, kita lanjut ya, sehingga mereka lebih terbuka berbagi informasi atau tawaran awal tanpa waspada. Nah, kan biasanya kalau negosiator itu berhati-hati gitu ya terhadap apa yang didiskusikannya gitu, biar rencana-rencana mereka tidak bocor. Nah, tetapi ketika kita berada di posisi yang bisa disebut bodoh gitu ya, nah maka negosiator lain akan meremehkan kita, dan jika meremehkan kita pasti mereka akan sewenang-wenang gitu lah. Kalau kata bahasa Sundanya mah ngomong ini apa ya, ngomong tanpa henti gitu lah. Jadi sehingga mereka membuka rahasia mereka gitu. Nah, lalu yang ketiga gitu ya, jangan biarkan lawan menulis kontrak. Maksudnya gimana gitu. Jadi
Di sini dijelaskan ya, pihak yang menyusun kontrak biasanya akan memasukkan ketentuan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, meskipun hal tersebut tidak pernah disampaikan secara lisan. Nah, oleh karena itu penting ya bagi kita untuk mengambil peran dalam menyusun kontrak gitu. Nah, yang saya baca gitu, bahwasannya ketika satu pihak negosiasi ingin memberikan kontrak gitu, pastinya pihak yang memberikan kontrak itu ngasih secara tersirat gitu ya di dalam surat kontraknya itu hal-hal yang bisa saja menguntungkan mereka dan merugikan kita. Nah, maka dari itu agar tidak terjadi kerugian bagi kita, ya kita harus lihat secara transparan pembuatan kontraknya bagaimana agar kontrak yang diberikan itu jadi kita ketahui lah isinya gitu, dan kita juga tidak rugi gitu, jadi lebih jujur gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ya isi kontraknya, nah selanjutnya adalah baca lagi ya kontraknya setiap waktu gitu, sesering mungkin. Nah, di sini ditulis selalu tinjau ulang kontrak secara berkala, bahkan setelah penandatanganan, karena ingatan verbal bisa pudar ya. Kalau misalkan kita ingat doang mah ya bisa lupa gitu, dan lawan juga mungkin mempertanyakan poin-poin lama gitu ya. Lawan juga pasti akan menanyakan gitu tentang kontrak, dan kalau kita lupa kan bahaya gitu. Nah, kemudian ini memastikan pemahaman penuh dan mencegah salah penafsiran yang merugikan. Itu yang tadi ya, baca kontrak setiap waktu. Nah, selanjutnya ada funny money ya. Di sini tertulis gunakan angka-angka yang tidak wajar atau dikenal sebagai funny money, seperti penawaran yang sangat ekstrim. Untuk mengetahui batas toleransi, pihak lawan sekaligus membentuk persepsi bahwa tawaran yang realistis merupakan hasil kompromi. Teknik ini membantu mengalihkan fokus dari emosi dan menjaga negosiasi tetap berorientasi pada isu rasional. Nah, jadi kita harus mengerti juga ya tentang funny money ini agar negosiasi berjalan dengan lancar dan tetap pada isu yang seharusnya. Nah, lalu selanjutnya adalah orang percaya pada apa yang tertulis. Nah, di sini juga tertulis lagi ya, manusia cenderung mempercaya dokumen tertulis lebih dari kata-kata lisan. Sebagai contoh saja ya, ketika kita sehari-hari lah ya, ada berita bahwasannya misalkan mata kuliah negosiasi ini online. Nah, kalau misalkan dari mulut ke mulut kan masih ada peluang untuk orang lain itu tidak percaya. Nah, tetapi jika ada apa yang tertulis gitu ya, pesan misalkan dari Pak Padli atau Bu Parihat gitu, nah pasti tentu orang langsung percaya. Nah, ini juga sama ya, jika suatu dokumen penting itu tertulis maka orang-orang pasti akan percaya. Nah, lalu selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah konsentrasi pada isu. Karena kan dalam negosiasi pasti obrolnya ngalur ngidul gitu ya, tapi kita harus tetap konsentrasi dan fokus pada suatu isu tersebut. Agar apa? Agar tujuannya tercapai dan waktunya efektif dan efisien tentunya. Lalu yang terakhir adalah berucapan selamat kepada lawan. Nah, ketika kita bernegosiasi tentunya agar hubungannya jangka panjang ya, di awal kita harus ya memberikan first impression yang baik. Di tengah ketika negosiasi ya kita memberikan kesempatan berbicara kepada negosiator lawan kita. Lalu kemudian memberikan ya respect lah, menghargai ya kepada lawan bicara kita, negosiator lawan kita. Nah, ketika di akhir ya, di akhirnya itu di penghujung negosiasi gitu ya. Nah, disarankan untuk memberikan ucapan selamat kepada lawan ya, pujian gitu ya. Nah, di sini tertulis puji lawan atas kemenangan mereka untuk membangun hubungan yang baik. Apakah kita kalah atau menang dalam negosiasi, tapi kita perlu puji mereka ya, jabatan tangan gitu. Waduh, apa ini, hubungan yang baik dan kemungkinan kerjasama masa depan. Ini meninggalkan kesan positif. Nah, kalau kita memberikan pujian kepada lawan maka tentunya anggapan positif lah ya di antar kita dan negosiator lawan gitu. Jadi tercipta hubungan yang baik gitu. Nah, jadi ini dia ke-8
prinsip negosiasi ya. Mohon maaf juga tadi ini belum dirubah ya apa saja taktik. Ini sebetulnya template PPT yang minggu kemarin. Nah, namun saya lupa mengubahnya jadi ada kesalahan. Nah, tapi yang penting isinya tersampaikan ya, yaitu prinsip-prinsip negosiasi. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah Roger Dawson memandang ya, negosiasi sebagai seni mempengaruhi keputusan tanpa merusak hubungan jangka panjang. Bukan sekedar tawar-menawar harga gitu ya negosiasi teh. Prinsip-prinsipnya seperti membuat lawan berkomitmen dulu ya. Tadi yang ada 8, membuat lawan berkomitmen dulu, berpura-pura bodoh atau tidak tahu gitu ya. Kemudian funny money, lalu membantu mengendalikan alur secara cerdas menuju win-win solution, dan ya proteskan kontrak tertulis yang kita susun, baca ulang kontraknya, baca rutin ya, dan fokus pada isi yang ada, dan akhiri dengan ucapan selamat untuk membangun kerjasama yang positif dan berkelanjutan. Nah, baik, terima kasih, hatur nuhun, syukron, gracias, thank you, grazie, merci. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.